Kelihatan udah kelihatan semua ya ininya. Kontennya. Udah Bu, udah Bu. Kita baca doa dulu ya. Baik Sebelum Bu. mulai belajar, kita baca Al-Fatihah, salawat sama doa belajar ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Gimana, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Kita bacanya gantian ya, seperti biasa ya. Iya Bu. Sekarang kita mau belajar tentang hemostasis dan respons stres. Ya, dari siapa dulu yang mau baca? Tadi dulu Bu. Ya, boleh. Konsep fisiologis. Konsep modern menganggap bahwa manusia hidup di dunia yang memiliki banyak ancaman dan tantangan, dan bahwa kehidupan sehari-hari yang selalu berubah memerlukan penyesuaian psikologis, perilaku, dan psikologis yang konstan. Stres adalah pengalaman subjektif yang dapat memiliki konsekuensi kesehatan negatif. Stres juga didefinisikan sebagai proses ketika stresor mengancam keselamatan dan kesejahteraan organisme. Siapa di sini yang nggak pernah stres? Ada yang nggak pernah stres? Karena ya, namanya manusia itu pernah punya stres ya, tapi stresnya itu ada yang ringan, berat, ada yang sedang ya. Jadi stres itu pengalaman subjektif. Subjektif itu apa sih? Yang nggak bisa dilihat ya. Jadi cuma bisa dirasakan sama kita ya. Subjektif itu nggak bisa dilihat. Tapi orang stres itu bisa dilihat dari ada tanda-tandanya, ada objektifnya, ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya seperti apa nanti di slide berikutnya ya. Jadi stres itu bisa memiliki konsekuensi kesehatan. Jadi kalau yang stres berlama-lama jadi bisa mengganggu kesehatan ya. Oke. Lanjut. Halo? Iya Ibu. Who's next? Siapa yang berikut? Ini Zahra Bu. Ya, giliran aja siapa yang berikutnya. Stres, jenis stresor. Stres psikolog yaitu ansietas saat bicara, kekhawatiran, penderitaan batin. Stres yang kedua yaitu ada stres lingkungan, seperti bencana alam, status sosioekonomi. Yang ketiga yaitu stres fisik, yaitu seperti olahraga dan trauma. Terus? Yang terakhir yaitu stres imunologi, seperti infeksi, penyakit fisik. Stresor dapat menyenangkan atau stres, yaitu saat pernikahan dan kelulusan serta yang lainnya. Terus stres tidak menyenangkan seperti
seperti distress, yaitu kehilangan pekerjaan. Ada juga yang namanya stresor trauma, yaitu seperti kehilangan atau kematian. Kematian seseorang yang dicintai atau keluarga karena bencana alam. Yang terakhir itu ada stres. Stres juga bervariasi dalam durasi akut versus kronis. Iya. Jadi stres psikologis itu ini yang nggak bisa dilihat nih sama orang lain, tapi cuman bisa dirasakan sama kita gitu. Khawatir berlebihan. Cuman kalau orang yang mengenal sifat seseorang secara misalnya orang udah kenal lama sama orang itu bisa kebaca nih sama teman sendiri atau sama keluarga sendiri, orang ini lagi ada stres atau ada lagi takut, ada masalah nih, bisa kelihatan ya. Orang yang biasanya ngomongnya lancar nih tiba-tiba ngomongnya kayak, kalau muka orang lagi ansietas, tau gak ansietas? Cemas ya. Orang yang mukanya cemas itu kan kelihatan ya sama orang yang bicaranya rileks sama orang yang berbicara saat keadaan cemas. Ini kelihatan. Tapi ini juga nggak semua orang bisa baca ya. Hanya orang-orang yang orang-orang deket, orang-orang yang udah kenal lama kepribadiannya seperti apa kayak gitu. Terus khawatir. Siapa khawatir? Misalnya orang tua khawatir kalian harus pulang sekolah, pulang kuliah misalnya jam 2, tapi udah jam 2 belum pulang, belum sampai rumah. Ini suatu kekhawatiran juga bisa disebut stres ya. Kemana anak saya, pulangnya telat, nggak ngabarin, nggak telepon, nggak apa gitu. Penderitaan batin. Penderitaan batin ini biasanya kalau ada perang batin ini nih. Misalnya mau apa? Contohnya penderitaan batin. Nah, biasanya nih kalau kayak gini lebih banyak terjadi sama di keluarga ya. Misalnya dia ada masalah sama orang tua, mau ngomong sama orang tua, mau ngelawan nggak boleh karena kan di agama melarang kita untuk ngelawan, nggak diungkapin rasanya, mau meledak dada ini rasanya, ini jadi kayak penderitaan batin ya, perang batin. Nah ini bisa sih kalau mau diselesaikan caranya gimana? Ya udah dibicarakan baik-baik supaya nggak ngelawan juga, tapi unek-unek yang di dalam hati kita juga bisa keluar. Stres lingkungan apa? Bencana alam. Iya nggak bencana alam bikin stres? Iya, contohnya nggak usah jauh-jauh banjir, nggak usah banjir deh, bocor aja. Aduh ya Allah. Ini kalau misalnya, bencana banjir itu bocor itu cuman ringan. Maksudnya kalau bocor aja itu bikin kita stres. Ini kalau lagi tidur kita harus tampung tetesan hujan pakai bak, pakai ember, ntar tiba-tiba ambruk nggak ya atap rumah kita, itu udah bikin stres, gimana bencana alam ya kan. Coba kalau misalnya air bah tiba-tiba datang. Biasanya air bah datang itu pas tengah malam ya kan. Nggak bikin stres gitu. Lagi tidur tiba-tiba air masuk banyak, memporak-porandakan rumah kita, habis semuanya barang-barang. Belum lagi kena orang-orang yang kita sayang misalnya terbawa hanyut banjir gitu. Status sosial ekonomi juga gitu ya. Cuma tergantung juga di lingkungan kitanya. Nih sosial ekonomi nih. Kita itu tinggal misalnya di lingkungan daerah kompleks, sementara kita sendiri kondisi kita yang biasa-biasa aja. Kalau ada orang yang hatinya tidak bersyukur sama apa yang dia miliki, ini bisa menjadi suatu stres lingkungan juga. Kenapa? Ngelihat di sekitarnya kaya, dia sendiri kondisinya biasa-biasa aja. Ini bisa bikin stres nih. Tapi ini jarang ya kalau sama orang yang selalu bersyukur ya, maka kita dianjurkan untuk selalu bersyukur sama Tuhan apa yang kita dapat ya. Stres fisik, olahraga. Olahraga kenapa bisa bikin stres fisik? Ya, misalnya binaragawan, dia kan mau olah otot kan. Siapa yang pernah nge-gym di sini? Pertama kali kita nge-gym itu pegang alat-alat berat itu, badan kita tuh setelah olahraga itu otot-otot kita tuh pada sakit. Karena apa? Itu otot kita itu meregang. Jadi kata PT-nya, personal trainer itu, kalau kita habis
olahraga, badan kita pada sakit tuh otot kita melebar, ada yang sobek di situ. Untuk apa? Untuk membuat otot kita itu menjadi besar. Kalau di kita itu menjadi apa? Hiperplasia ya. Ini ototnya menjadi agak besar ya. Untuk perbesaran otot. Terus menjadi trauma. Iya, udah pasti trauma, sakit. Karena sakit itulah kita bikin trauma. Kenapa? Misalnya ya udah dia nggak mau ngikutin lagi olahraganya. Tapi kalau ada orang menganggap itu sakit pada saat olahraga itu baik, bikin tambah seger, ya dia akan terus lanjut. Stres imunologi, infeksi penyakit fisik, ini sudah banyak ya kita bahas di materi-materi sebelumnya ya. Yang namanya infeksi penyakit fisik udah pasti bikin kita stres karena kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Punya penyakit fisik, mau bergerak sakit, nggak bergerak badan kita nggak enak, karena manusia itu kan aktif ya, sifatnya nggak statis, dia harus beraktivitas ya. Nah, stres dapat menyenangkan, eustress saat pernikahan, kelulusan. Stres nggak sih ini saat menikah? Iya, stres ya. Aduh, nanti takut misalnya nggak lancar, atau saat pernikahan nanti takut mempelai prianya mengucapkan sigar taklidnya nggak lancar, ada aja yang dibikin stres ya, takut nanti jamuan makanannya kurang berkenan para ininya, tamu undangannya, begitupun sama kelulusan ya, kelulusan. Karena apa nih bikin stres? Ada wisuda. Wisuda itu apa? Kita nanti ada gladi resik, gladi kotor gitu. Ini kan bikin capek juga nih latihan-latihan kayak gini. Padahal kita mau lulus, mau senang-senang ya, tapi ada bikin stres juga. Cuman stresnya itu yang menyenangkan ya. Yang tidak menyenangkan apa? Stres yang tidak menyenangkan, kehilangan pekerjaan. Kira-kira nanti kita dapat lagi nggak ya kerjaan yang baru dengan kondisi sekarang seperti ini, atau apa sih namanya, umur sudah di atas 40, mudah lagi nggak ya dapat pekerjaan yang baru dengan usia yang nggak muda lagi. Nah, ini seperti itu ya. Terus stres karena trauma, kehilangan, kematian seseorang. Ini sudah pasti banget. Bahkan ada yang sampai pingsan ya karena kehilangan orang yang dicintai, terutama keluarga ya, apalagi kalau orang tua ya. Stres juga bervariasi dalam durasi, ada yang akut, ada yang kronis. Yang akut ini apa ya? Yang tiba-tiba, misalnya kehilangan orang yang kita cintai, tiba misal penyakit kita yang lama, yang bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, terutama apa? Penyakit apa? Imunologi kan kemarin ibu pernah bilang diabetes ibunya penyakit ya, dan itu kan nggak bisa hilang, bisa ngerembet ke sistem-sistem yang lain. Ini biasanya orang-orang yang sakit diabetes ini stresnya stres kronis dia termasuknya. Ada yang mau ditanyain yang di sini? Halo, anybody? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Lanjut ya. Lanjut. Kenapa ini tidak mau berjalan? Slide 4-nya. Oke. Homeostasis. Mm-mm. Homeostasis didefinisikan sebagai pemeliharaan lingkungan internal fisiologis. Walter Buchanan. Tubuh berespons terhadap setiap perubahan kondisi internal dengan sebagai refleks yang dirancang untuk mengembalikannya ke keadaan sebelumnya. Ya. Definisi dari homeostasis, pemeliharaan lingkungan internal fisiologis.
Maksudnya apa nih? Pemeliharaan lingkungan internal, pemeliharaan lingkungan di dalam tubuh kita sendiri ya. Kalau ada stres kayak gimana nih tubuh kita nih beresponnya? Nah, tubuh berespon setiap perubahan kondisi internal dengan berbagai refleks untuk mengembalikan ke keadaan semula, ke keadaan sebelumnya. Ya, ini misalnya apa? Kalau misalnya kita habis, yang gampang aja ya, misalnya habis olahraga tuh, kita stres habis trauma fisik ya karena olahraga. Itu kalau kayak gitu apa yang bikin yang meningkat apa? Ototnya sakit, sama nafas terengah-engah, nadi cepat segala semua ya. Itu kan tubuh tuh langsung berespon dengan apa? Nadinya jadi cepet, napasnya cepet. Itu apa? Untuk dapetin oksigen supaya otot yang sakit itu terus langsung dapat oksigen dan nadinya cepet apa? Aliran darahnya itu dipompain semua ke area-area yang sakit supaya pemulihannya cepet gitu ya. Lanjut. Respon hormonal dan sistem saraf terhadap stres. 1. Sistem saraf simpatis dengan pelepasan katekolamin, epinefrin, dan norepinefrin. Divisi simpatis sering disebut divisi fight or flight. Aktivitas simpatis menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan aktivitas metabolik untuk mempersiapkan tubuh dalam keadaan darurat. Respon tersebut terjadi selama aktivitas fisik atau stres emosional seperti denyut jantung cepat, pernapasan cepat, dilatasi pupil, mulut kering, kulit berkeringat tapi dingin. Di mana nih sistem saraf simpatis adanya nih? Ini ya. Nih, sistem saraf simpatis. Di tulang belakang ya, tapi dia yang menyambung dari otak. Dari otak lanjut ke tulang belakang sampai ke tulang ekor. Nah, ini dia juga ada cabang-cabangnya ya. Ini saraf-saraf simpatis di sini. Ini ya gambarannya kalau kalian lupa. Udah belajar kan sistem saraf simpatis di anatomi? Udah, Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Dilatasi pembuluh darah ke organ-organ yang terlibat dalam melawan stres. Itu jantung, otot, dan otot kerangka. Kedua, kontriksi ke organ-organ yang tidak terlibat dalam melawan stres atau saluran pencernaan dan ginjal. Selanjutnya meningkatkan aliran darah ke paru-paru, mengoksigenisasi jaringan yang dibutuhkan selama stres. Oh, jadi kalau ada stres, di mana yang area itu terdapat stres? Waktu itu Ibu pernah kasih contoh waktu saat kita belajar tentang infeksi ya. Jadi pembuluh darah itu melebar ke arah yang organ yang terkena infeksi, ya. Nah, di situ melebar. Terus organ-organ yang tidak saat itu tidak membutuhkan aliran darah yang banyak, dia itu menyempit. Kenapa fungsinya? Kenapa dia begitu? Karena diharapkan organ yang sedang dalam kondisi stres itu dapat nutrisi banyak, dapat aliran banyak, dapat oksigen banyak ke situ ya. Jadi yang tidak dibutuhkan dia hanya kebutuhan yang sedikit aja, dia masih tetap berjalan fungsi dari organ itu ya. Tapi kalau yang lagi stres, kalau tidak disuplai dengan yang lebih, dia akan membuat organ tersebut malah jadi berhenti bekerja ya. Terus pelepasan glukosa dari hepar. Ini apa fungsinya?
Kenapa orang yang stres itu ada orang yang nafsu makannya tinggi, ada juga yang enggak. Nah, ini pelepasan glukosa dari heper ini bikin orang jadinya tidak merasakan lapar. Orang yang stres banyak kan yang enggak mau makan. Nah, ini ya, karena ada pelepasan glukosa dari heper. Ada juga yang malah makan mulu. Kayak gimana? Nanti kita lihat. Terus meningkatkan aliran darah ke paru-paru, mengoksigenisasi jaringan yang dibutuhkan selama stres. Ini bilang ya, karena perlu oksigen yang banyak, area-area organ-organ yang saat itu sedang dalam stres. Ini ya, ini hipotalamus ya, ini yang bagian otak, ini hipotalamus nih, di tengah-tengah otak, bila dibelah, nih yang paling kecil ini di sini nih, ini hipotalamus ini. Walaupun kecil, ini fungsinya luar biasa. Hormon, pengontrol, pengendali ini ada di sini ya. Nih. Lanjut. 2. Hormone hipotalamus hipofisis dengan aktivasi HPA hipotalamus hipofisis adrenal dan mengeluarkan hormone kortikosteroid atau kortisol. Hipotalamus adalah bagian otak penting dalam mengendalikan keseimbangan air, suhu tubuh, pertumbuhan tubuh, dan rasa lapar. Juga terlibat dalam memantau dan berespons terhadap perasaan marah, nafsu, dan takut. Efek kortisol menstimulasi pembentukan glukosa baru, meningkatkan curah jantung, dan mempertahankan tekanan darah, menstimulasi sekresi asam lambung yang dapat merusak mukosa lambung, dan mengontrol ovulasi pada wanita, produksi sperma pada pria, dan sintetis testosteron pada pria. Ya, yang tadi ini ya. Nih, bagian otak yang kecil ini fungsinya banyak. Apa? Tadi ya, fungsinya ya. Keseimbangan air, suhu tubuh. Ini demam atau enggak nih dia yang kontrol pertumbuhan tubuh. Karena hormon pertumbuhan tubuh itu juga diproduksi di hipotalamus. Menstimulasi pembentukan glukosa baru. Kan tadi ada yang pelepasan glukosa oleh hepar. Nah, yang menstimulasi pembentukan glukosa baru ini apa? Ini orang yang stres itu malah pengen makan dulu. Karena apa? Ini dia nih, perlu glukosa. Makanan itu kan nanti setelah diolah itu kan jadi apa? Jadi glukosa ya. Terutama jadi glukosa. Kenapa? Glukosa itu makanan penting untuk otak ya. Jadi otak perlu salah satunya dia butuhin makanan juga untuk mengontrol stres pada anggota tubuh yang lain. Dan dia butuh energi yang banyak. Nah, dia ini menstimulasi pembentukan glukosa apa? Udah ditimbulin rasa lapar. Jadi orang yang stres nih, udah makan, aku butuh glukosa nih kata si otak. Jadi dia makan nih. Yang tadi dia jadi nggak pengen makan karena dari heparnya udah ngeluarin glukosa. Kalau yang di sini menyuruh untuk bikin glukosa yang baru. Meningkatkan curah jantung dan mempertahankan tekanan darah. Kalau orang yang langsung sadar dia lagi stres, dia otaknya menyuruh, nih kamu lagi stres nih. Kalau dia bisa mempertahankan, tensinya akan stabil. Tapi kalau dia nggak sadar dia itu lagi stres, udah dikasih tahu penyebabnya, misalnya penyebab stresnya ini, nanti sebentar lagi kondisinya akan berubah, atau enggak pokoknya udah disemangati segala macam, tapi tetap stres tingkat tingginya nggak bisa dia atasin, bisa bikin jadi tekanan darahnya itu jadi meningkat. Mensekresi asam lambung yang dapat merusak mukosa lambung, ini sudah pasti ya. Jadi pernah nggak sih orang yang misalnya mau ujian itu tiba-tiba perutnya sakit, kayak mau buang air besar, tapi sebenarnya nggak pengen buang air besar, tapi tiba-tiba melilit, tiba-tiba rasanya enek. Nah ini ya,
sekresi asam lambungnya lagi distimulasi, dikeluarkan. Ini kalau kita nggak sadar, kalau perut melilit, mual, muntah, bahkan kalau orang yang sudah punya penyakit lambung sendiri, penyakit asam lambung gastristis, ini biasanya udah sadar nih, aku harus apa, biar asam lambung yang meningkat ini nggak merusak mukosa lambung, apa, dia buru-buru makan. Jadi yang dihancurkan adalah makanan yang masuk ke dalam lambung, tidak merusak mukosa lambung. Kalau orang stres yang nggak mau makan tapi asam lambungnya meningkat, yang ada yang dirusak apa, dinding-dinding lambung ya, mukosa lambung. Jadi itu nanti bisa bikin luka tuh di lambungnya. Biasanya malah sembuhnya jadi lama ya. Makanya kenapa tuh stres bisa bikin gangguan pada anggota tubuh. Nah ini ya salah satunya. Mengontrol ovulasi pada wanita, produksi sperma pada pria, dan sintetis testosteron pada pria. Jadi kenapa ovulasi pada wanita? Biasanya headnya jadi tertunda, atau jadi biasanya misalnya tanggal 1 dia jadi mundur jadi tanggal 15, atau bahkan tidak head pada saat di bulan itu gitu ya. Terus kalau produksi sperma pada pria, kenapa? Nih pada pria itu membuat apa? Libidonnya dia jadi menurun ya, gairah seksualnya nggak ada. Biasanya pria itu kan, kalau pria-pria yang masih masa produktif, usia-usia di bawah 45 tahun, gairah seksualnya masih meningkatnya luar biasa. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi stres, produksi spermanya berkurang, udah pasti gairah seksualnya dia itu juga menurun. Jadi produksi sintetis testosteron itu apa sih? Ini hormon testosteronnya juga menurun, makanya gairahnya menurun ya pada pria ya. Pada wanita, kalau wanita itu untuk gairah seksualnya itu dia ada masa-masanya, biasanya sebelum menstruasi sama setelah menstruasi ya, itu yang pada umumnya. Kalau untuk di luar itu sih antara pasangan si halal itu nanti ya. Lanjut. Halo? Udah kemana ini? Iya, Bu. Tadi pada tidur ya. Ini nih makanya Ibu nggak suka belajar online begini nih. Nggak ada suaranya, nggak kelihatan orangnya. Pada stres kronis menyebabkan disfungsi reproduksi dan defisiensi pertumbuhan, mengurangi fungsi imun dan inflamasi dengan cara menghambat fungsi sel B dan sel T, dan mengurangi akumulasi sel darah putih, meningkatkan destruksi neuron hipokampus, sehingga menyebabkan masalah dalam belajar, memori dan perhatian, perkembangan gangguan psikiatri seperti episode depresi berulang dan berat. Kalau stresnya berlamaan atau stres kronis menyebabkan disfungsi reproduksi dan defisiensi. Tahu nggak defisiensi apaan? Hormon pertumbuhannya itu berkurang ya. Makanya orang yang stres itu pertumbuhan tubuhnya itu tidak maksimal. Misalnya pada anak-anak usia masa pertumbuhannya biasanya cepat pada anak-anak yang pubertas tuh, umur-umur anak SMP ya. Tapi kalau dia stresnya kronis, misalnya sering dapat perlakuan tidak menyenangkan dari teman-teman sekolah, atau dari bahkan ada yang dari orang tua sendiri yang bisa menyebabkan anak menjadi stres, itu dia pertumbuhannya yang tadinya si anak itu usia misalnya 15 tahun tingginya sudah mencapai 160, dia cuman 150 atau 155, beda beberapa senti dari teman yang sebayanya. Ini karena biasanya defisiensi pertumbuhan, hormon pertumbuhannya berkurang ya.
menyebabkan disfungsi reproduksi. Disfungsi apa? Tidak berfungsi. Ya, yaitu tadi pada wanita bahkan bisa sampai tidak menstruasi. Mengurangi fungsi imun dan inflamasi. Karena apa? Menghambat fungsi sel T dan sel B. Sel T dan sel B ini udah tahu ya, ini yang untuk sistem imun ya, yang memproduksi sistem imun dan mengurangi akumulasi sel darah putih. Jadi kalau sel darah putihnya itu lagi rendah, kita bisa aja karena kita lagi stres. Nah, kenapa kalau stres ini bisa bikin penyakit pada tubuh, bisa ya ini salah satunya. Nanti kalau stres kamu nanti bisa jadi sakit. Salah satunya apa ya ini, karena sel darah putihnya berkurang, fungsi dari sel T dan sel B-nya juga tidak berkurang ya. Untuk melawan kumannya jadi tidak maksimal. Jadi kuman kalau yang dia memang pertahanan dirinya itu lumayan kuat, akhirnya jadi bisa menginvasi tubuh kita yang bisa menyebabkan menjadi infeksi ya. Meningkatkan destruksi neuron hipokampus. Destruksi apa sih? Merusak ya saraf hipokampus yang ada di ini, hipokampus ini yang ada di otak ya, yang tadi Ibu liatin tuh bagian-bagian kecil tuh di daerah situ tuh, hingga menyebabkan masalah dalam belajar, memori, dan perhatian. Bisa nggak sih kita konsentrasi kalau lagi stres? Halo? Enggak, Bu. Nggak bisa ya. Boro-boro mau ini ya, mau hafalan misal, boro-boro mau hafalan, mau ngerjain ujian. Buat dengerin gurunya ngajar aja juga kadang-kadang udah melayang-layang ini, karena nggak bisa fokus ya. Ya ini masalah dalam belajar, nggak bisa mengingat apa sih, nggak bisa menghafal, nggak bisa fokus gitu. Perkembangan gangguan psikiatri seperti episode depresi berulang dan berat. Nah ini kalau kronis ini bisa berulang ya, kalau kita nggak atasi dari awal, itu tidak diatasi dengan segera, berarti kan kronisnya kalau kronis kan udah berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya, atau bahkan bisa bertahun-tahun pada stres yang disebabkan oleh penyakit ya. Lanjut. Ibu maaf ya di sini ramai banget lagi di luar. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kedengeran, yang penting ada suaranya. Jadi Ibu nggak merasa dicuekin. Ya Ibu. Yang ketiga yaitu peptida opioid endogen yang berfungsi sebagai mengurangi persepsi dan pengalaman nyeri atau morfin alami, memperbaiki mood dan meningkatkan perasaan sejahtera. Hormon ini digunakan oleh pabrik obat dan makanan sebagai alkoholium atau kecanduan alkohol, autism pada lingkungan sosial. Yang keempat yaitu vasopressin arginin atau hormon antidiuretik, yaitu untuk mengontrol penanganan garam dan air, mengontrol rasa haus, mengontrol tekanan darah, meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan perilaku afiliasi dan perilaku motorik. Yang terakhir yaitu gangguan mood seperti depresi. Nah, jadi di hipotalamus tadi itu kan dia mengeluarkan hormon-hormon ya. Salah satunya juga pada peptide opioid endogen, yang sebenarnya dia itu berfungsi sebagai apa? Nah ini mengurangi persepsi dan pengalaman nyeri atau morfin alami. Kalau orang di hipnoterapi itu dia bisa sebagai morfin alami juga. Jadi apa? Kalau orang di hipnoterapi, ada orang yang metode sunat dengan hipnoterapi pada anak-anak ya. Jadi yang dimainkan apa? Ini otaknya nih ya. Persepsi otaknya yang dimainkan dengan kata-kata, sehingga otaknya itu mengeluarkan hormon androgen sebagai morfin alami yang menyebabkan pada saat disunat anak-anak itu tidak merasakan sakit walaupun dia tidak menggunakan obat bius ya. Terus apalagi dia sih fungsinya? Memperbaiki mood, meningkatkan perasaan sejahtera. Jadi ini kita memainkan apa? Persepsi kita di dalam otak kita ya. Mempermainkan persepsi dari pemikiran kita supaya hormon ini datang
diharapkan apa? Hormon ini keluar, jadi membuat kita menjadi lebih nyaman, nggak stresnya nggak berlama-lama, stres akutnya bisa teratasi. Nah, karena hormon ini banyak fungsinya pada pabrik-pabrik obat, pada apoteker apa pabrik-pabrik apotek ya, pabrik-pabrik obat menciptakan mensintesis nih hormon-hormon ini yang digunakan untuk apa? Para pecandu alkohol. Terus sama apa lagi? Orang-orang yang untuk dioperasi ya, membuat obat-obatan anti nyeri ya, morfin yang tapi yang untuk bagian ini ya, kalau untuk operasi ya, jadi morfin alami anti nyeri untuk operasi misalnya. Terus pada apa lagi? Autism pada lingkungan sosial, orang-orang yang autis ya, dia dikasih obat ini juga supaya apa sih, tenang. Anak autis ini kan kalau tidak dikasih obatan yang teratur, dia bisa mengganggu nih, bisa mengganggu juga, atau dia benar-benar tidak peduli, ini tidak peduli banget pada lingkungan yang ada di sekitarnya, terasa dunia milik sendiri dan serasa dunia itu sepi, karena dunia merasa benar-benar punya dia sendiri. Nah, dengan adanya ini, kalau ada orang yang menyapa dia dengan obat-obat terapi ini diharapkan dia autismenya ini berkurang ya. Paling enggak dia bisa berespon dengan orang di sekitarnya yang misalnya mau menyapa dia, atau ada klakson mobil yang datang, dia bisa tahu kayak gitu. Vasopressin arginin ini adanya di mana? Di ginjal ya. Jadi kalau ada stres, ginjal juga mengeluarkan hormon yang berfungsi untuk menahan garam dan air. Supaya apa? Kita nggak dehidrasi, karena orang yang lagi stres itu biasanya kan malas makan, malas minum. Nah, dia jadi dehidrasi. Nah, dengan adanya keluarnya hormon ini, ginjal mengeluarkan hormon ini, jadi cairan tubuh kita itu sama dia ditahan. Supaya apa? Organ-organ di dalam tubuh kita ini tetap kena air ya, supaya dia tidak dehidrasi. Ngontrol rasa haus, iya, karena dia nggak mau minum, udah rasa hausnya sudah dikontrol dengan hormon ini ya. Dengan apa? Adanya, kan kalau air dikontrol, air tidak dibuang, maksudnya dia jadi nggak pipis, udah otomatis tuh pipisnya berkurang. Untuk apa fungsinya? Supaya cairan tubuhnya tidak terbuang banyak, supaya organ-organ tubuhnya tetap dapat cairan yang cukup. Jadi apa? Ya rasa hausnya juga jadi terkontrol, dia jadi nggak haus ya, orang nggak ada yang kebuang kan di urinnya gitu. Mengontrol tekanan darah, ya salah satunya ini juga ya, kontrol tekanan darah supaya tidak ngedrop atau tidak menjadi tinggi. Meningkatkan fungsi kognitif. Kognitif ini apa sih? Kognitif fungsi kepandaian ya. Kalau kita dehidrasi, tekanan darah kita merosot, udah pasti kepandaian kita juga jadi merosot. Yang tadi apa tuh? Yang di sebelumnya ya. Karena kan saling hormon-hormon itu mengeluarkan fungsinya masing-masing. Jadi Allah itu membuat kita apa? Mengontrol. Kalau yang satu membuat kekurangan, yang satu lagi mengontrol supaya nggak jadi kekurangan. Supaya apa? Ya nggak kerusakannya tidak permanen, bisa cepat teratasi, atau bahkan tidak menjadi rusak ya. Jadi fungsi kognitifnya tetap stabil, kepandaiannya fungsinya tetap stabil. Meningkatkan perilaku afiliasi dan perilaku motorik. Afiliasi apa sih? Ini ya, untuk berbicaranya sama perilakunya jadi nggak gagap dan perilakunya nggak aneh ya. Kalau perilaku motorik apa sih? Yang gerakan-gerakan yang tidak terkontrol, misalnya kalau lagi stres mondar mandir kayak gitu, terus dia bisa tiba-tiba gemeteran kayak tremor begitu tangannya, itu salah satunya ya. Terus ini afiliasi ini ngomongnya bisa gagap, nggak beraturan kayak gitu. Gangguan mood seperti depresi, nah ini juga bisa menyebabkan, hormon ini salah satunya menyebabkan gangguan mood ya, membuat dia jadi seperti
depresi. Cuman karena udah ada yang ini nih, sudah ada pengontrol tekanan darah sama cairan, bisa ininya moodnya ini bisa tidak terlalu berbahaya ya, kecuali dibiarkan berlama-lama. Apalagi, lanjut. Oksitosin, efek oksitosin dalam mengurangi stres disebut respons strength and befriend. Lebih spesifik ditunjukkan pada wanita. Efeknya menurunkan tekanan darah, tingkat stres yang dirasakan, ansietas, agresi, depresi, memperbaiki perhatian dan memori, juga mengurangi produksi ASI. 6. Hormon pertumbuhan dan reproduksi. 1. Hormon pertumbuhan. Pelepasan growth hormone atau GH dihambat sehingga pada stres yang berkepanjangan menyebabkan anak gagal tumbuh. Yang kedua, hormon reproduksi. Hormon estrogen, progesteron, dan testosteron berkurang sehingga menyebabkan penurunan fertilitas dan libido serta mengurangi produksi ASI. Nah, mana lagi sih yang mengeluarkan? Yang tadi ya, yang digambar tadi itu. Ini, gambar ini salah satunya ini kan dari otak sampai tulang belakang, dari otak, tulang belakang sampai tulang ekor. Ini semuanya ini kan mengeluarkan hormon ini nih. Semua ini mengeluarkan hormon. Nah, oksitosin di mana adanya? Di tulang belakang ini nih, hormon pertumbuhan. Walaupun di otak ya pusatnya ya, dia sih sudah pasti di otak. Nah, bagian-bagian yang lain juga ada, tapi tidak sebanyak yang di otak. Nah, yang ini pada hormon oksitosin biasanya di tulang punggung, bagian punggung ya, bagian punggung. Bagaimana cara ngeluarin hormon oksitosin supaya tidak stres? Dipijit-pijit ya. Lebih banyak dikerjakan sama ibu bidan ini. Kalau pasien-pasien mau melahirkan sama pada pasien-pasien ibu yang mau menyusui. Kenapa oksitosin ini dirangsang dengan cara dipijit-pijit di daerah situ? Yaitu supaya apa? Produksi ASI-nya itu meningkat. Terus apalagi? Karena dia kan bisa mengurangi depresi nih, kalau hormon oksitosin ini. Untuk mengurangi depresi, untuk gerakan train and befriend, lebih spesifik pada wanita. Nah ini, karena pada wanita yang biasanya pada wanita yang mau melahirkan dan menyusui. Menurunkan tekanan darah, biar apa? Biar stresnya enggak berkepanjangan. Kalau tekanan darahnya turun, dia kan jadi akan rileks. Jadi tekanan darah normal itu membuat segala sesuatunya jadi rileks. Coba bayangin kalau kita ngelihat jalanan mobil tidak padat, jalanannya santai, lajunya semuanya. Kita ngelihatnya juga enak kan. Tapi coba kalau kita ngelihat udah krodit, banyak kendaraannya pada macet, itu bikin stres. Kenapa? Tekanan darah kita jadi meningkat ya. Terus tingkat stres yang dirasakan, ansietas, agresi apa sih? Agresif ya. Agresi itu agresif. Depresi apa sih? Yaitu stres itu. Kayak merasa tidak berharga. Nah, dirangsang hormon ini supaya memperbaiki semua ini semua ya. Mengurangi yang tadinya produksi ASI-nya nggak ada, hormon oksitosinnya dirangsang. Pokoknya ini intinya hormon kebahagiaan. Dengan hormon ini dikeluarkan, ini semua diharapkan, yang tadi efeknya ini semua diharapkan teratasi ya dengan dirangsang oleh hormon oksitosin ini. Terus hormon pertumbuhan juga kenapa mesti berfungsi juga ikut terkena imbasnya pada stres itu, yaitu
semua stres itu menyebabkan yang hormonnya tadinya keluarnya misalnya normal, misalnya dalam cc ya, ukuran cc, misalnya dia keluarnya 20 cc normalnya, tapi dia cuma keluar 10 cc, kira-kira ada yang terhambat nggak sih? Terhambat ya, udah pasti ya. Yang harusnya kita full dapat aliran hormon ini, tapi karena ada stres dia cuma setengah, dan itu pun mesti dibagi-bagi ke sel-sel yang lain, membuat anak jadi gagal tumbuh, hormon pertumbuhan terhambat, jadi anak gagal tumbuh ya. Hormon pertumbuhan ini pada pertumbuhan anak ya. Growth itu artinya tumbuh. Kalau untuk ngapalin hormon itu kita hafalin aja bahasa Inggris, karena semuanya ini pakainya bahasa Inggris nih. Growth itu kan pertumbuhan. Jadi dia menghambat pertumbuhan tubuh pada anak, yang tadi udah Ibu bilang ya. Misalnya pada anak-anak yang puber ya, pada stres di lingkungan sekolah atau juga stres dalam rumah tangga orang tuanya, si anak jadi stres, yang harusnya dia tingginya bisa sama 160-an, dia tumbuhnya bisa jadi tidak normal. Atau juga soal kepandaian ya, anak yang yang tidak dapat stres, tidak mengalami stres, konsentrasinya tinggi. Ada anak yang mengalami stres, dia tidak bisa berkonsentrasi. Ini masuk dalam hormon pertumbuhan juga. Terus hormon reproduksi apa? Yang tadi udah Ibu bilang. Karena ada juga ya di sini ya, selain tadi ada di otak ya. Hormon dia merangsang juga hormon estrogen. Produksinya berkurang. Jadi apa? Libido itu nafsu atau gairah seksualnya itu berkurang. Fertilitas ya udah pasti, kalau karena spermanya berkurang menyebabkan dia jadi fertilitas. Fertilitas itu apa sih? Susah untuk hamil ya. Kalau orang dengan stres ini jadi susah untuk hamil. Fertilitas. Infertil, tidak bisa punya anak. Kalau baru fertilitas ini susah ya, betul dia nggak punya anak, tapi sulit karena dia stres. Terus apa lagi? ASINya nggak banyak, makanya sering banget kita bilang, ibu jangan stres, biar ASINya banyak. Ya ini ya, salah satunya juga ya. Jadi hormon produksinya ya, dia berkurang, menyebabkan ASINya jadi ikut berkurang. Lanjut. Konsep patologis, respon tubuh terhadap stres adaptif dalam hal membantu organisme memenuhi kebutuhan lingkungan yang berubah. Akan tetapi, respon yang menetap lebih melebihi cakupan dan waktu tantangan dapat menjadi maladaptif dan dapat menimbulkan banyak konsekuensi kesehatan negatif. Kira-kira benar nggak ini konsep patologisnya? Benar ya. Dapat menimbulkan banyak konsekuensi kesehatan negatif. Kenapa? Ya tadi hormon-hormon yang tadi semua yang dibutuhkan sama tubuh semuanya berkurang, ya kan? Sudah jadi bisa menyebabkan apa? Kesehatan kita jadi menurun ya. Tapi biasanya pada apa? Yang respon stresnya itu menetap melebihi cakupan waktu. Jadi kalau stres kronis biasanya nggak sampai menimbulkan gangguan kesehatan. Ini yang menimbulkan kesehatan itu yang kronis ya. Lanjut. Siapa next? Ya, Sindrom adaptasi umum atau General Adaptation Syndrome adalah penelitian tentang stres oleh ahli endokrinologi Hans, berlangsung selama 40 tahun. Semua stresor tanpa memperhatikan jenis pada dasarnya menghasilkan pola respon patofisiologis yang sama. 3 stadium gas adalah Oke. Ini ada
penelitian ya dari Hansel berlangsung selama dia itu menelitinya nih 40 tahun dia meneliti. Cuman meneliti stres itu menyebabkan apa? Penyakit pada anggota tubuh yang lainnya ya. Apa sih yang dia teliti? Dia bilang sindrom adaptasi umum, General Adaptation Syndrome atau GAS. Apa aja yang dia teliti? Nih, lanjut. Zaro lagi di siapa? Sarah, Bu. 1. Stadium alarm. Dimulai dengan aktivasi sistem aktivasi retikular, suatu bagian otak yang menyebar secara difus di sepanjang hemisfer cerebral yang mengontrol keadaan terjaga. Tubuh menjadi siaga terhadap adanya stresor dan pertahanan tubuh dimobilisasi untuk melawan atau lari dari stresor. Respons fight or flight. Respon ini bergantung pada pelepasan hormon dan aktivasi sistem saraf simpatis. 2. Stadium resistensi mencakup pertahanan fisik dan psikologis yang difokuskan pada penanggulan stresor dari pertahanan hormonal dan saraf yang dimobilisasi selama stadium alarm. Respon tertentu dipilih yang dapat mengatasi stresor tertentu dengan lebih baik. 3. Stadium kelelahan adalah stadium akhir GAS. Stadium ini terjadi hanya apabila stresor tidak dikalahkan atau dihindari secara adekuat selama stadium resistensi. Pertahanan tubuh gagal dan hemostasis tidak dapat dipertahankan. Individu dapat memperlihatkan awitan keadaan penyakit tertentu. Jadi ada stadium 3 stadium ya di penelitian si Hansel ya. Pertama stadium alarm. Ini kita disebutnya dengan apa? Or flight. Fight itu kan melawan. Flight itu apa? Lari ya, melawan atau lari. Jadi begitu ada stres, kira-kira aku mau melawan atau lari aja nih. Nah, contohnya misalnya tiba-tiba saat kita lagi di kebun binatang ada singa yang keluar dari kandang. Nah, kira-kira kita mau ngelawan si singa atau lari? Terus tadi alarm tuh ya. Nggak mungkin banget kan kita ngelawan singa. Ya udah kita pilihannya apa? Ya udah flight, lari aja udah menjauh gitu, ya kan? Terus atau enggak yang fight kayak gimana? Saat kita lagi jalan, tiba-tiba ada orang tiba-tiba mau memukul kita. Kalau udah dipukul masa kita harus diam aja kayak gitu? Udah pasti orang itu akan mukulin terus kan. Misalnya ada orang gila tiba-tiba datang mukulin kita, ya kita harus lawan dengan apa ya? Misalnya menangkis tangan dia supaya enggak menyakiti tubuh kita. Itu ya maksudnya respon fight or flight ya. Terus stadium resistensi. Nah ini, kalau misalnya kita tidak bisa mengatasi dari stadium alarm stres ini, dia akhirnya jadi menetap di tubuh ya, resistensi, menetap ya. Seperti apa yang kemarin itu? Respon imunologi ya. Apa sih namanya? Hipersensitivitas ya, resistensi ya disebutnya ya. Nah dia apa? Menetap di dalam tubuh. Mencakup pertahanan fisik dan psikologis. Gimana nih kalau udah stresnya udah akhirnya jadi menetap di tubuh kita? Fisik kita gimana nih? Yang tadi ya, yang tanda-tanda tekanan darahnya ada yang meningkat, asam lambung juga jadi meningkat. Kalau kita nggak atasin, kita tetap membiarkan ini menetap berlama-lama, yang tadi jadinya akut doang jadi bisa jadi kronis. Berarti ini kan
kita pertahankan ini stres dalam tubuh, nggak berusaha kita buang ya. Jadi menyebabkan kita tubuh itu menjadi kelelahan karena dia tidak teratasi pada stadium resistensi ini. Kitanya membiarkan stres berlama-lama misalnya menjadi stadium kelelahan. Nah, ini yang menyebabkan memperlihatkan keadaan penyakit tertentu. Pertahanan tubuhnya tuh jadi gagal ya. Jadi pertahanan tubuh kita tuh jadi menurun. Sistem tubuhnya kita jadi kelelahan dengan semua hormon-hormon yang dikeluarkan oleh tubuh untuk melawan stres tersebut. Kita jadi kena punya penyakit gastritis kalau yang tadi asam lambungnya meningkat ya, mengeluarkan asam lambung. Kita jadi pertumbuhannya jadi terhambat, tidak bisa gairah seksual jadi menurun, bisa jadi kan tambah apa? Memperkuat keadaan kan, jadi apa? Biasanya hubungan suami istri jadi renggang, bisa jadi tambah ribut terus. Terus apa lagi? ASINya berkurang, anak-anak bayi yang tadinya minum ASINya banyak karena ibunya stres bisa juga jadi tidak minum ASI. Akhirnya anaknya apa? Bisa jadi gagal tumbuh juga kan. Jadi karena stres ini yang berlama-lama, yang kronis, dibiarkan berlama-lama di dalam tubuh, semuanya jadi kena imbasnya ya, nggak cuma diri kita juga, tapi bisa kena orang lain juga. Contohnya apa? Ya yang tadi, bisa jadi hubungan rumah tangga jadi berantakan, anak ASINya jadi tidak bisa tercukupi, kayak gitu. Ya. Jadi bahaya nggak sih stres itu? Bahaya, Bu. Bahaya ya, jangan dibiarkan ya. Ibu, mau tanya, kalau baby blues itu termasuk stres atau gimana, Bu? Iya, baby blues itu stres. Ibunya stres. Tapi kalau baby blues itu biasanya stresnya dari pemikiran sendiri. Bisa nggak sih aku ngerawat bayi ini yang kecil kayak gini gitu. Jadi pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri. Nanti anak aku kalau misalnya aku nggak bisa ngegedeinnya, nanti dia bisa jadi apa kayak gitu. Ya, jadinya terus juga dukungan dari orang tua, dari pasangan biasanya. Saat melahirkan misalnya pasangannya nggak berada di sampingnya. Biasanya nih baby blues lebih banyak sih pada wanita-wanita yang manja ya. Bukan yang manja sih, bisa dibilang wanita-wanita yang lebih memerlukan perhatiannya lebih gitu. Dia tipe orang yang butuh perhatiannya lebih dari wanita-wanita yang biasa. Kalau orang-orang yang biasa mandiri, itu hal-hal kayak gini biasanya jarang terjadi. Makanya baby blues itu lebih banyak pada baby blues itu kan stres pasca melahirkan ya. Iya, Bu. Nah, itu kayak gitu. Pemikiran-pemikiran negatif. Makanya kalau nanti di keluarga ada yang ngelahirin, dia terutama lahiran ini ya normal ya. Lahiran normal tuh diusahain tuh suami harus berada di sampingnya. Karena apa? Melahirkan itu menyebabkan stres pada fisik. Kenapa? Gimana bisa menyebabkan stres pada fisik? Iya dong, kontraksi itu sakitnya luar biasa. Kan itu menyebabkan stres. Sakit yang luar biasa itu menyebabkan stres. Coba bikinnya bareng-bareng tapi suaminya pada saat kita kesakitan nggak ada. Stres nggak sih itu? Itu tuh salah satu contohnya kenapa nanti bisa menyebabkan baby blues. Seperti itu salah satunya. Terus juga pas menyusui. Pas menyusui suaminya asik main game. Ibunya nyusuin anaknya 24 jam, untuk makan aja susah. Suami nggak merhatiin nih mau minumnya disiapin, cemilannya disiapin, makannya disiapin. Sementara dia harus megang bayi sendiri. Kalau suaminya sibuk main, suplai makanan si ibu dari mana coba? Nah, itu ya salah satunya ya. Jadi bikin baby blues. Itu harus kerjasama antar suami dan istri itu harus kerjasama. Apalagi tapi kalau ada orang masih nyampur, ada orang tua, biasanya orang tua bisa ikut membantu ya, menyiapkan suplai kebutuhan nutrisi buat si ibu. Tapi kalau yang sudah mandiri, punya rumah sendiri,
kerjasama itu penting banget itu. Karena nggak sedikit orang yang baby blues. Bagus nih kayak gini, Bu seneng nih. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja, mumpung inget gitu. Jangan pas udah selesai baru Ibu tanya ada pertanyaan, jadi udah keburu lupa. Tanyain aja begitu di saat-saat presentasi ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Jadi enak presentasi kita gitu. Ada lagi nggak yang mau Iya, Bu. Sampai mana tadi? Ini ya belum dibaca ya, keadaan penyakit ya. Belum, Bu. Iya, lanjut. Keadaan penyakit. Penyakit terkait stres. 1. Penyakit jantung, penyakit arteri koroner. Frekuensi jantung tidak teratur dan palpitasi. Angina pectoris, infark miokardium, peningkatan blood marker, penyakit arteri koroner, peningkatan LDL dan protein C reaktif. Kedua, gangguan vaskular perifer atau sentral, hipertensi, stroke. Yang ketiga, gangguan pernapasan, asma, hiperventilasi. Nah ini ya, bahaya banget nih. Karena stres bisa menyebabkan itu tuh, penyakit-penyakitnya. Ada banyak. Penyakit bisa jadi penyakit jantung, karena jantung terus-terusan bekerja kan, aliran darahnya jadi yang tadinya aliran darahnya biasa-biasa aja, jadi dia meningkat berkali-kali lipat. Jadi kayak gini nih, jantung nggak teratur. Pernah megang nadi sendiri nggak? Pernah, Bu? Iya. Bunyinya rasanya teratur enak kan, dek dek dek, denyutannya tuh enak. Tapi kalau yang nggak teratur, dia bisa ada di menit-menit, detik-detik tertentu yang ada gapnya, yang nggak ada denyutnya, tiba-tiba hilang, ntar baru ada lagi. Itu ada yang kayak gitu. Itu kalau dibiarin lama bisa berbulan-bulan tuh kayak gitu. Palpitasi, gemeteran ya, tremor, tiba jarinya itu gerak-gerak sendiri kayak gitu. Angina pectoris, jantungnya tuh seperti kayak ketusuk-tusuk di dada. Infark miokard, kematian jaringan otot jantung ya, karena suplai oksigennya kurang. Ini biasanya kalau yang sudah kronis ya, semua keadaan penyakit ini kalau stresnya kronis ya. Peningkatan blood marker. Apa ini peningkatan blood marker? Ya ini ya. Ini kolesterol nih, LDL, kolesterol jahat. Ya. Terus apalagi protein C reaktif. Pertahanan tubuhnya itu sistem pertahanan tubuhnya menurun. Gangguan perifer atau sentral, hipertensi, stroke. Biasanya stroke-nya apa nih yang kayak gini nih? Stroke-nya stroke yang perdarahan ya. Kalau stroke yang perdarahan bisa cepat meninggal karena sewaktu-waktu pembuluh darahnya itu bisa pecah ya karena hipertensinya ini. Terus apa lagi? Gangguan pernapasan, asma, udah pasti. Kenapa? Tadi kan ada pernapasan menjadi cepat. Terus-terusan napas cepat, dia lama-lama lelah juga itu otot-otot napas cepat, lelah bekerja, dia lama-lama bisa jadi menyempit bisa menyebabkan apa? Asma. Hiperventilasi, hiper itu apa? Hiper itu artinya yang besar ya, yang berlebihan ya, ventilasi. Jadi itu karena pernapasannya cepat, jadi ventilasi apa sih? Jendela ya, buka masuknya udara itu jadi cepet banget. Itu tuh juga nggak bagus juga ya buat sistem pernapasan ya. Lanjut. Yang keempat yaitu gangguan gastrointestinal, anoreksi atau obesitas, konstipasi atau diare, tukak lambung, dan penyakit inflamasi usus. Yang kelima yaitu gangguan muskuloskeletal, yaitu sakit kepala, nyeri punggung, penurunan pertumbuhan atau gagal tumbuh. Yang keenam, gangguan kulit,
psoriasis yang jerawat. Yang ketujuh yaitu gangguan sistem imun seperti infeksi yang sering, disfungsi tiroid, ekseserbasi penyakit autoimun dan kanker. Mana penyakit-penyakit yang belum diketahui dari semua penyakit ini? Lihat semua organ kena tuh ya kan? Ada organ apa sih? Pencernaan kena, bisa menyebabkan anoreksia. Anoreksia apa? Nggak nafsu makan ya, dia nggak mau makan. Jadi dia itu kalau ngelihat makanan bisa mual, bisa muntah. Kalau orang stresnya berkepanjangan nih, dia nggak nafsu makan, ngelihat nasi aja pengen muntah, ngelihat air minum aja juga pengen muntah gitu. Tapi ada juga yang obesitas. Kalau yang satu bisa bikin kurus melulu, ada satu lagi obesitas. Tadi apa yang, kenapa bisa menyebabkan obesitas? Hormon apa tadi? Otak ya, yang dari apa tadi? Hipotalamus ya, merangsang, menyuruh untuk bikin glukosa baru ya, mensintesis glukosa baru. Jadi apa? Jadi si manusia yang stres ini, individu yang stres ini, kerjaannya makan aja, jadi menyebabkan dia obes ya. Obes itu apa sih? Kegemukan ya. Kan. Terus konstipasi atau diare, jadi dia jadi sulit BAB atau juga bisa dia jadi diare. Kenapa? Dari peristaltik ususnya ya. Yang satunya peristaltik ususnya dia jadi relax, jadi nggak mau berkontraksi. Karena apa? Ya karena nggak nafsu makan. Jadi dia nggak ada yang diolah, jadi ususnya nggak bergerak kan, geraknya biasa aja, malas gerak. Kalau yang satunya lagi jadi apa? Gerakannya jadi hiper ya, menyebabkan dia jadi diare. Kan baru masuk langsung diolah, langsung baru masuk sebentar langsung diolah. Jadi bisa berkali-kali. Tukak lambung dari mana? Yang tadi ya, asam lambungnya meningkat banyak sementara si individu tersebut nggak makan. Jadi yang dirusak apa? Mukosa lambung dirusak, terus kena asam, bisa-bisa jadi apa? Jadi luka ya. Ini namanya tukak lambung. Luka di lambung tuh namanya tukak lambung. Penyakit inflamasi usus, udah pasti jadinya kemarin inflamasi apa? Jadi radang ya. Jadi radang, penyakit inflamasi usus, radang ya. Kalau usus luka kan udah pasti jadi radang ya. Gangguan muskuloskeletal. Bisa kenapa? Sakit kepala. Kenapa sakit kepala? Ya udah pasti sakit kepala. Orang hormon-hormonnya semuanya ada di otak. Udah pasti sakit kepala. Semua hormon yang dibutuhkan berkurang. Glukosa ada yang berkurang. Kalau yang glukosanya meningkat jarang ya bisa bikin sakit kepala. Paling kenanya jadinya nyeri punggung karena dia apa? Larinya ke saraf-saraf yang ada di sekitar tulang belakang ya. Terus penurunan pertumbuhan, ini sudah pasti, ini sudah berkali-kali Ibu jelasin ya, penurunan pertumbuhan atau gagal tumbuh. Gangguan kulit, psoriasis sama jerawat. Nah, siapa yang jerawatan nih? Dia bisa jadi tanda-tanda stres ya. Tapi ada juga jerawat karena makanan, kelebihan lemak akibat jajan-jajan sering makan makanan yang berminyak ya, yang berlemak. Apa bedanya jerawat yang karena makanan berlemak sama jerawat karena stres? Jerawat karena stres itu susah untuk sembuhnya ya. Dia harus pakai obat. Tapi kalau jerawat karena lemak, dia itu rajin cuci muka, sama coba nggak makan gorengan, biasanya itu dia akan kempes. Psoriasis itu gatel yang berlebihan jadi seperti biduran ya Bu? Ya bisa jadi kayak biduran atau juga eksim. Pernah tahu eksim nggak? Pokoknya kulitnya jadi apa sih, kalau biduran itu kan masih kelihatan bentol ya. Nah, psoriasis
di situ udah ada lukanya gitu. Banyak bisa di sekujur tubuh ya. Pada ibu hamil juga ada nih psoriasis. Pernah ngeliat nggak ibu hamil yang punya koreng banyak dari muka sampai kaki? Iya Bu, pernah. Nah, itu salah satunya tuh. Gangguan kulitnya jadi situ. Ya. Tapi bisa juga itu bisa juga karena stres, bisa juga karena janin yang dikandungnya ya. Tubuh berespon terhadap benda asing. Janin itu kan ada benda asing yang tumbuh di dalam tubuh. Bisa juga jadi karena respon dari apa sih? Tubuh itu berespon terhadap benda asing si janin itu. Nanti bayinya lahir, keluar, ini hilang sendiri nih. Lama kelamaan mengering sendiri kulitnya. Apa? Psoriasisnya ini luka-lukanya nggak perlu diobatin. Kayak gitu. Bu, mau nanya. Hmm. Kalau misalkan ibu hamil kan kakinya suka pada gemuk. Itu kenapa ya, Bu? Nah, itu Kayak bengkak. bengkak ya. Harus dilihat. Iya. Pertama dilihat pola makannya. Dia lebih banyak makan makanan yang gurih-gurih nggak, mengandung garam. Dia senang yang asin-asin nggak? Kalau senang yang asin-asin, asin itu mengikat cairan di dalam tubuh. Jadi yang harusnya keluar karena asin-asin itu terikat di dalam tubuh. Ginjal itu kan perlu ada natriumnya di situ. Asin itu kan kebanyakan natrium. Nah, di situ tuh diikat tuh sama si ginjal tuh. Jadi dia tidak dikeluarkan. Karena juga molekulnya juga besar juga kalau yang dari luar kan, makanan dari luar. Tertimbunlah lebih banyak di kaki. Ya kan? Di mata-mata kaki. Atau kalau yang sudah menyebar bisa sampai ke kelopak mata tuh. Bisa jadi karena itu makan makanan yang gurih-gurih, atau bisa juga karena dia kekurangan albumin. Albumin adanya di mana sih? Di telur, putih telur, di protein hewani ya, terutama ikan. Nah, kurang nggak dia makan itu? Jadi harus dicek sih biasanya, harus dicek apa sih namanya? Kalau yang itu harus dicek ke laboratorium, dan memang ibu hamil itu biasanya di semester kedua atau ketiga itu dicekin tuh albuminnya. Ya gitu. Teman ibu ada yang sampai nggak bisa pakai kaos kaki. Nggak bisa pakai sepatu apa aja, nggak muat saking gedenya tuh kayak gajah kakinya. Gitu. Banyak juga sih efeknya ya. Ditanya aja, coba pola makannya seperti apa. Kalau pola makannya biasa-biasa aja, berarti cekin albumin. Gitu. Gangguan sistem imun. Ini kemarin kita udah bahas ya, gangguan sistem imun ya. Penyakit-penyakit yang karena sistem imun, ada infeksi, disfungsi tiroid. Tapi yang ininya belum ya. Kemarin apa aja ya? Lupus ya. Terus Hodgkin dan non-Hodgkin ya. Eksaserbasi penyakit autoimun, yaitu yang lupus, mukanya jadi seperti yang kemerahan itu ya. Terus kenapa kanker juga penyakit autoimun? Yaitu sel T dan sel B-nya itu fungsinya ditekan ya, berkurang ya. Jadi dia menjadi infeksi, hormon-hormon yang berkurang menjadi disfungsi tiroid. Jadi imunnya itu menjadi penyakit autoimun, imunnya jadi makan organ tubuh kita sendiri, terus menjadi sel kanker. Nah, jauh-jauhin deh stres ya. Terus apa lagi? Gangguan reproduksi. 1. Amenorea. 2. Impotensi. 3. Sterilitas. 4. Keguguran. 9. Gangguan perilaku. Makan tidak teratur, penggunaan obat, merokok, alkohol, agresi,
dan tidak dapat tidur. 10. Gangguan psikologis. 1. Keletihan, ansietas, depresi, dan kesulitan berkonsentrasi atau masalah mengingat. Ya, banyak banget ya yang dia ganggukan karena stres ya. Amenore jadi tidak untuk sistem produksi ya, jadi amenore jadi tidak head. Impotensi buat laki-laki, penisnya nggak bisa ereksi. Tahu ereksi? Nggak bisa berdiri ya. Penisnya itu tidak bisa berdiri. Sterilitas. Jadi apa? Jadi mandul ya. Bahaya banget kan? Maksudnya bukan bahaya tapi membuat seseorang jadi merasa tidak sempurna kalau karena stres ya, bukan karena dia mandul karena memang dari Allah yang kasih, tapi ini sebelumnya dia mensnya teratur, tapi karena dia sering stres jadi dia jadi nggak head, menyebabkan dia jadi mandul. Orang nggak head itu kan mandul. Tapi kalau perempuan yang head itu insya Allah udah pasti dia itu subur ya. Nah nanti kalau kalian misalnya nih lama punya anaknya, terus kamu kali mandul gitu, jangan percaya ya, cek aja ini sperma kamu juga. Ayo, aku mens setiap bulan kok, berarti kan aku punya apa, sel telur ya. Berarti kalau perempuan yang head itu bisa, berarti dia punya sel telur yang siap dibuahi kapan aja. Nah kalau misalnya lakinya yang steril, yang mandul, yang dia cuma punya cairan sperma, tapi sperma itu yang dikeluarkan itu ada dua, ada cairan semen, ada spermanya yang seperti kecebong. Tahu nggak kecebong? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Pernah ngeliat bentuk sperma kan di YouTube kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, dia jalannya cepet. Nah, dia itu berenangnya di mana? Di cairan semen. Nah, pada laki-laki yang steril, biasanya dia cuma ada cairan semennya doang. Kalau dia berhubungan badan, yang dikeluarkan cuma cairan semennya, tanpa ada spermanya. Atau dia keluarin dua-duanya, tapi si spermanya itu gerakannya nggak cepet. Gerakannya, kan harusnya dia gerakannya cepet banget tuh sperma itu. Tapi dia jalannya lambat. Nah, itu bisa bikin dia jadi steril. Jadi kalau misalnya nanti kalau kalian hamil, lama punya anak, kalau kalian disalah-salahin, ya nggak usah nyalah-nyalahin. Ayo kita cek berdua. Aku head setiap bulan, berarti ada sel telur aku yang matang, berarti aku subur, harus dicek. Berdua, kamu cek sperma, kalau aku cek apa? Kalau perempuan dua ya. Cek apa lagi tuh? Hormon oksitosin ya. Hormon ASI-nya banyak enggak? Karena hormon ASI-nya yang banyak itu bisa menyebabkan dia sulit hamil juga. Walaupun dia head. Nah, kalau perempuan dua yang dicekin tuh. Makanya orang yang menyusui bisa menjarangkan kehamilan apa? Kalau dia menyusui, dia jadi nggak head. Nah, dia jadi nggak punya anak karena apa? Yaitu dia nggak head, jadi telurnya itu nggak ada yang mateng gitu. Tapi jangan juga berpatokan, udah aku nyusuin berhubungan badan aja. Kan kalau orang menyusui nggak akan punya anak, itu KB alami, itu nggak benar juga ya, karena itu kan semuanya kuasa Allah. Ini kan berdasarkan dari teori ya. Karena apa? Teman ibu menstruasi teratur normal, tapi dia nggak punya anak. Sementara si suaminya sudah normal, dicekin normal, ternyata apa? Hormon ASI-nya tinggi. Jadi dia tidak punya anak karena hormon ASI-nya tinggi. Jadi dia harus minum obat-obat hormonal untuk menekan produksi hormon ASI. Padahal dia masih nggak pernah menyusui ya. Tapi memang Allah udah ngasih dianya kayak gitu. Nah, jadi ada Bu. Tanya Ibu. Kalau keseringan amenorrhea itu gimana, Bu? Jadi kadang misalnya ini lancar, misalnya
2 bulan pertama lancar, habis itu enggak lagi, habis itu gitu lagi, enggak haid lagi, itu gimana, Bu? Ada 2 penyebabnya. Satu, nutrisi, yang kedua, ya stres itu tadi. Kadang kita nggak merasa diri kita stres, tapi sebenarnya ada tuh yang bikin kita stres, cuman karena kita menganggapnya itu bukan stres, jadi berpengaruhnya kemana? Ke hormon reproduksi. Terus ada lagi apa? Nutrisi, makanan yang nggak teratur, makanan yang gizinya kurang, itu bisa menyebabkan apa? Oh, ovulasi, pematangan sel-sel telurnya itu kurang, kayak gitu. Paling sering sih karena stres ya, karena stres. Jarang yang karena gizi, karena walaupun gizinya kurang, kadang-kadang masih banyak juga orang yang mensnya banyak. Bisa kita lihat dari mana? Orang-orang yang misalnya tinggal di kolong-kolong jembatan, dia punya anak banyak kan, padahal dia nggak punya rumah misalnya. Iya. Suka minta-minta itu banyak anaknya, kita suka lihat tuh yang bawa-bawa gerobak dengan anak-anaknya yang banyak, suka di kolong jembatan. Itu dikiranya emang nutrisinya bagus. Enggak kan, dia asal ketemunya kan makan. Tapi dia bisa mens. Tapi dia mungkin nggak stres karena ya udah dia syukurin aja emang adanya begini gitu. Bisa dilihat dari situ. Ada banyak Iya. faktor ya. Atau juga ada orang yang alergi. Kalau dia sering alergi itu kan sistem tubuhnya itu kan jadi sistem pertahanan tubuhnya itu kan jadi melemah ya karena diserang terus sama alerginya, itu bisa juga karena itu. Atau bisa juga karena keturunan. Keturunannya begitu nggak? Mensnya nggak teratur. Ada yang nggak teratur. Oh, jadi bisa dari keturunannya juga ya, Bu ya? Bisa jadi keturunan. Kan kita keturunan dari apa? Kromosom orang tua ya, dari genetik orang tua. Bisa dari situ. Jadi nggak cuman orang kanker aja bisa kena, apalagi cuman yang organ-organ yang memang sudah diciptakan sama Allah yang didapat dari bagian tubuh orang tua kita. Jadi bisa jadi dari keturunan juga ya. Iya, Bu. Kasih, Bu. Sama. Terus apa lagi deh, sampai mana nih? Keguguran. Keguguran ya. Ya udah, karena hormonnya berkurang bisa jadi keguguran. Yang harusnya hormonnya semua meningkat, bagus. Makanya kan ibu pernah bilang, orang yang banyak hamil menyebabkan dia awet muda. Pernah kan ibu bilang gitu ya? Waktu itu di pelajaran apa? Genetik. Oh, mencegah kanker ya? Mencegah kanker, ya kan? Kenapa? Semua hormon-hormonnya itu Allah kasih meningkat. Jadinya di situ membuat dia jadi awet muda. Nah, kalau kita stres, hormon yang tadinya meningkat malah turun berkurang drastis, menyebabkan jadi keguguran. Orang untuk suplai ibunya aja berkurang, gimana untuk ke janin gitu ya. Terus gangguan perilaku, makan jadi nggak teratur, penggunaan obat, merokok, alkohol, agresi, dia jadi agresif. Yang tadinya anaknya malu-malu, tapi kalau ada ngomong salah sedikit aja dia langsung jadi apa sih? Misalnya gitu ya, agresi tuh. Apa sih kamu ngomong apa sih? Emosinya jadi cepet banget meningkatnya gitu ya. Terus tidak dapat tidur udah pasti ya. Orang yang stres nggak akan bisa tidur. Kalian jangan pernah ngalamin stres, ya. Kalaupun pernah ngalamin stres, karena nggak ada manusia yang nggak pernah ngalamin stres. Kalaupun ngalamin stres, diatur sedemikian rupa supaya stresnya itu cepat teratasi ya. Terus Cara apalagi? mengatasi itu gimana, Bu? Banyak. Apa yang kalian suka? Dengerin musik-musik misalnya. Kalau ibu saranin sih udah jangan dengerin musik ya, dengerin murotal. Kita kan muslim, dengerin murotal. Kaji apa yang ada di eh, kita kaji isi dari Al-Qur'an misalnya.
Terus kita buka YouTube, dengerin ceramah-ceramah. Kalau kita banyak uang, ya udah pergi rekreasi. Kalau kita lagi ada lagi ada uang, pergi kemana? Ke Bali ke pantai, atau enggak pergi, nggak usah jauh-jauh ke Bali. Mana sih yang banyak udara-udara segar tuh, pohon-pohon, ngelihat hiking sama temen-temen. Kok ibu kayak gitu? Misalnya dulu waktu ibu kerja nih, aduh udah stres sama kerjaan nih, udah perlu hiburan nih. Karena kan kalau udah stres kerjaan jadi salah melulu, marah-marah melulu. Udah rencanain sama teman-teman, planning kita kemana nih? Ya kita liburan ya ke pantai, ya kita bisa cekakak cekikik di sana. Waktu belum nikah ya, bisa cekakak cekikik gitu. Main-main di pantai, bisa teriak, main banana boat, dilepasin gitu. Enak. Ibu paling suka tuh yang alami-alami, misalnya ke sungai-sungai, ke kebun-kebun kayak kebun raya gitu yang udaranya banyak, ke pantai. Itu apa sih namanya, destinasi favorit ibu. Pergi ke sana. Kalian sukanya apa? Sama Hobinya kayak ibu, Bu. Sama, Bu. kalau hobinya kayak gitu ya udah kerjain gitu, tabung gitu. Jadi teman-teman apa sih, kalau orang yang udah kenal sama ibu, apa lu minta jalan-jalan lagi stres lu, ya iya gue udah capek sama kerjaan, dah kita jalan yuk, ya udah jalan gitu. Atau enggak sekadar apa, hangout aja sama temen, makan bareng-bareng temen, ngobrol gitu kan. Ya udah biasanya kalau udah kayak gitu tenang, balik lagi udah enak, relax kayak gitu. Atau enggak dulu ibu pernah waktu belum pakai jilbab, ibu seneng suka musik gede-gede tuh dulu ya, jangan diikutin ya. Ibu setel tuh musik, dulu ibu sukanya kayak musik-musik Bon Jovi gitu, ngerok-ngerok begitu. Coba. Jadi ibu mau setel musik kenceng-kenceng, udah ibu ikutin aja tuh. Oh, kayak main-main gitar, wah gaya-gayanya ibu ikutin aja kayak gitu. Ntar kalau mama ibu datang, aduh, ya anak paling gitu doang. Kayak gitu misalnya. Kayak gitu aja, tapi sekarang kan udah dapet ilmunya, udah banyak YouTube dibuka-buka, buka aja YouTube, dengerin ceramah, hangout sama temen, sekedar ke mall. Kalau lagi uangnya cuman menipis, ya udah pergi aja ke mall yang, atau enggak beli jajanan, tapi pergi ke pantai. Kan sekarang kalian tinggal di Jakarta apa di Bekasi? Bekasi, Bu. Bekasi ya, taman-taman di daerah Bekasi mana tuh, banyak nggak? Tinggal bawa aja jajanan, pergi ke taman-taman, duduk di bawah-bawah pohon gitu. Kan di taman-taman itu kan ada suka ada bangku-bangku tamannya ya, udah nikmatin di situ. Itu ibu suka begitu aja. Atau enggak ibu pernah pengen sendiri aja tuh, ibu pergi ke Ancol, udah taruh kakinya di itu di pantai, hirup udara pelan-pelan, seger banget, udah selesai itu pulang kayak gitu aja. Yang penting ibu nggak mau stres berlama-lama. Karena apa? Nggak bisa tidur, ini yang susah nih, nggak bisa tidur. Sama ibu kalau stres itu nggak susah makan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kalau orang stres itu saking susah makan itu bisa satu bulan itu 5 kilo tuh, ibu pernah tuh. 1 bulan 5 kilo hilang berat badan, stres berat. Ya, tidur nggak bisa, tidurnya malam. Terus tidur cuma apa? Berapa jam doang. Habis itu apa? Udah langsung kebangun lagi, nggak bisa tidur lagi. Nah, itu zaman-zaman belum ini ya, zaman-zaman masih single ya. Aduh, jadi bongkar-bongkar rahasia deh. Terus apa lagi? Ini mah gangguan psikologis udah bisa ya. Semua stres itu kalau nggak bisa tidur menyebabkan apa sih? Udah pasti ada letih, ansietas, kecemasan berlebihan, terus apa, depresi. Ini kayak gini nih dulu gara-gara apa? Akibat pacaran. Makanya pacaran itu nggak bagus, udah taaruf aja ya. Nih stres-stres yang kayak gini nih. Ini stres dari 8, 9, 10 nih, ini akibat apa nih? Pacaran nih biasanya nih. Ya. Iya, Iya, Bu. pacaran nih Ibu nih. Kayak gini, ya. Ya lanjut. Gambaran klinis. 1. Stres akut. Peningkatan frekuensi jantung dan frekuensi pernapasan. Berkeringat, dilatasi pupil, mulut kering, peningkatan status kesadaran. 2. Stres kronis. Tadi tidak, Bu?
Tekanan darah. Tekanan darah meningkat akibat stimulasi simpatis sistem kardiovaskular dan peningkatan tahapan arteriolar. Individu tampak sering bingung dan distres, tidak dapat tidur dan memperlihatkan kesulitan dalam mengatasi stresor yang intens. Hubungan keluarga dan profesional terpengaruh. Nah ini ya, kalau stres, Ibu bilang tadi ya, udah pasti hubungan sama keluarga jadi terganggu ya. Biasanya kalau yang hubungan suami istri ya, kalau salah satu stres. Terus sama hubungan profesional terpengaruh, kenapa? Dokter kasih instruksi misalnya suntik sehari 3 kali. Tapi karena kita lagi stres, nggak konsen nerimanya, terus dokter kasih instruksi kita nggak langsung buru-buru catet, kita main operan sama teman, ini nanti suntikinya sehari 2 kali, udah salah kan? Jadi apa? Hubungan profesional juga terganggu ya. Nah ini bahayanya. Mulut kering karena apa? Karena rasa hausnya yang tadi ya tertahan ya. Dilatasi pupil kayak gimana? Ya udah. Karena sulit tidur. Ini mata jadi tuh yang kecil-kecilnya itu melebar ya. Peningkatan status kesadaran kenapa? Yaitu terjaga terus. Kondisi badan kita terjaga terus. Nggak bisa tidur. Peningkatan status kesadaran. Jadi maunya bangun aja. Sulit tidur. Ini kalau yang lain gampang ya dimengerti ya. Lanjut. Penata laksanaan. Yang pertama yaitu apabila stresor memiliki komponen psikologis, individu didorong untuk membicarakan tentang kekhawatirannya dengan keluarga, teman atau ahli terapi. Yang kedua, apabila stresornya fisik, intervensi untuk mengurangi nyeri dan mencegah infeksi sangat penting. Yang ketiga yaitu teknik relaksasi, biofeedback, dan terapi visualisasi dapat membantu individu mengurangi dampak stresor yang dialami pada kehidupannya. Olahraga dapat meningkatkan pelepasan endorfin yang dapat mengurangi dampak stresor. Nah ini tadi siapa yang nanya gimana tuh Bu caranya biar nggak stres? Ya ini Iya Bu. ngomong ya, ngomong sama orang yang dipercaya. Tapi harus cari juga teman yang bisa dipercaya. Nanti kalau misalnya kita stresnya dengan anggota keluarga, kita jadi istilahnya jadi apa? Gibah ya karena kan kalau cuman kita curhatnya karena masalah aduh gua nggak bisa belajar nih kemarin gini-gini itu nggak apa-apa lah cerita sama teman, tapi kalau masalah sama keluarga tapi kita curhat ke temen terus temennya mulutnya ember jadi gosip ya nanti malah ya. Bagusnya kemana sih? Ke ahli terapi, cuman ini kan pakai uang ya. Iya Bu. Carilah sama orang yang bisa dipercaya. Nih, kalian sendirilah yang ngerti. Kalian sendiri yang tahu mana nih orang yang bisa dipercaya. Terus, stresor fisik bisa mengurangi nyeri dan mencegah infeksi. Nah, ini nih kita larinya kemana nih? Olahraga. Dulu Ibu pernah juga ngilangin stres berenang. Pergi renang. Atau Ibu pergi nge-gym. Nah, itu di situ enak tuh. Kalau kita lagi kesel sama orang, itu berenang aja tuh. Atau enggak Ibu terus kan nanti kan ada air mancur yang kepala pancurannya ada alirannya deras tuh. Kepala Ibu taruh ada di situ. Enak kayak dipijit-pijit punggungnya kayak gitu. Ibu senang yang air-air. Jadi kalau stres itu Ibu perginya kayak itu. Kalau nggak punya uang banyak, udah pergi aja berenang. Gitu. Kalau berenang kan paling cuma ngabisin duit berapa sih? 25.000 kan sekali masuk. Kayak gitu. Terus teknik relaksasi apa lagi? Lari pagi. Kalau Ibu senang sepedahan atau nge-gym, Ibu pergi nge-gym. Atau enggak Ibu pergi sepedahan. Nah, ini salah satunya ya. Bisa dicoba tuh. Ada pertanyaan lagi nggak?